Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Minggu 7 Februari 2021, kembali kita datang beribadah pada Tuhan. Masih melalui ibadah online, marilah kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pembuka, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, sebagai pembimbing bagi kita sekalian, terambil dari Yehezkiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jemaat, kita sambut ayat ini dengan menaikkan pujian, Ya Tuhan bimbing aku.
Jemaat, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari Zakaria 8 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, "Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan." Jemaat yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa, kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami. Bapa, saat ini kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kami lakukan hanya untuk kesenangan kami sendiri. Bapa, ampuni akan tindakan dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kasihanilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Dan sebagai petunjuk hidup baru terambil dari Galatia 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Didit Wijanarko. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita menyanyikan pujian "Bersabdalah". Oh
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan boleh mampukan kami, sehingga ketika kami bangun pagi hari dan kami akan mempersiapkan diri dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mampukan kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk mengerti apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita membacanya bersama-sama. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jangan menjadi batu sandungan. Tentunya kita mengerti, kita tahu ya apa arti dari menjadi batu sandungan, memahami. Tapi kita akan mencoba, saya hanya sedikit mengulas sedikit saja tentang arti menjadi batu sandungan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Arti batu sandungan itu adalah sesuatu yang menjadi rintangan. Sesuatu yang menjadi rintangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu yang mendatangkan kesukaran bagi orang lain. Mendatangkan kesukaran, mendatangkan kesulitan bagi orang lain. Nah, kalau digambarkan dengan diagram begitu, dengan diagram, maka dengan makna dari batu sandungan ini adalah menjadi perangkap ya, perangkap. Lalu kemudian bisa juga diartikan batu sandungan ini adalah tindakan yang menghina, kalau kita sederhanakan begitu ya. Lalu yang ketiga ya, batu sandungan itu adalah tindakan yang menyebabkan ya dosa. Tindakan yang menyebabkan dosa. Lalu yang keempat adalah perkara yang keji. Sesuatu yang dianggap keji. Nah, jadi menjadi batu sandungan ini adalah sesuatu hal yang membuat diri kita sendiri dan juga buat orang lain itu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Nah, di dalam Alkitab kata batu sandungan ini ada begitu banyak sekali ya, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu ada. Ya, dan kata batu sandungan ini, menjadi batu sandungan ini lebih dikenal di kalangan orang-orang Kristen tentunya. Ya, daripada oleh kalangan dari saudara kita di umat Muslim maupun di agama-agama lain. Nah, salah satu contoh dalam perjanjian lama itu kata batu sandungan itu ada di dalam Imamat pasalnya ke-19 ayat 14. Di sana dikatakan, janganlah kau kutuki orang tuli ya, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Ya, jadi jangan menaruh batu sandungan, itu menjadi perintah Tuhan di dalam Alkitab, ya, dalam perjanjian lama. Diingatkan di dalam Imamat 19 ayat 14. Juga dalam perjanjian baru, ya, kita juga melihat perkataan Tuhan Yesus ada dalam Matius pasalnya 16 ayat 23. Di sana dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kata batu sandungan ini, menjadi batu sandungan ini juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita tidak boleh menjadi batu sandungan, apalagi menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Itu tidak boleh. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita membahas tentang ini, ya, tentang menjadi batu sandungan, ya. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks pada bacaan kita pada pagi hari ini pada 1 Korintus pasalnya ke-8 tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, kita melihat di situ. Nah, ada gambar di sini, ya. Ada gambar di sini, ini adalah makanan yang disediakan di meja abu. Ya.
tentunya bagi kita orang-orang Tionghoa tidak asing dengan meja abu, ya. Dan biasanya, ya, di bulan Februari ini yang dekat-dekat Imlek, udah mendekat Imlek, biasanya orang akan bersembahyang, ya, menaruh makanan di meja abu, ya. Di situ ada buah-buahan, ada nasi, ada daging, begitu ya. Nah, dan juga ada lilin di situ disediakan dan disiapkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada bagian bacaan kita melihat bahwa latar belakang dari 1 Korintus pasal 8 ini tentang diskusi antara Rasul Paulus dengan orang-orang Korintus yang saat itu, ya, kita bisa melihat sedikit tentang latar belakang munculnya percakapan ini, ya, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa orang-orang Yunani, ya, orang-orang di Korintus ini masuk pada wilayah Yunani, ya, dan juga kita juga melihat dengan bangsa Romawi yang masih ada tradisi memberikan persembahan kepada dewa-dewa mereka, ya. Dan ketika Injil masuk, ketika Rasul Paulus mengabarkan berita Injil, ketika orang-orang Korintus semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan tradisi ini memberikan persembahan kepada berhala? Karena tentunya orang-orang Korintus ini yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, tentunya tidak terlepas dari tradisi ini, ya, untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa, ya. Ada keluarga-keluarga yang masih menyembah berhala. Ya, tentunya di kita juga sama, bukan? Kita orang-orang Tionghoa, terutama di wilayah Cengkelong yang masih cukup banyak, begitu ya, orang-orang yang di keluarga-keluarga yang masih ada tradisi sembahyang, begitu ya. Nah, tentunya kadangkala kita menjadi dilema, begitu ya. Kita udah Kristen, tapi ada suami masih sembahyang atau orang tua yang masih sembahyang, begitu ya. Sehingga ini menjadi perdebatan, ya. Nah, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, latar belakang dari 1 Korintus pasal 8 ini adalah bagaimana ada sebuah perdebatan, ada sebuah situasi di mana daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa ini diperjualbelikan di warung-warung, ya. Jadi sisa dari daging yang sudah dipersembahkan pada berhala, ya, kepada dewa-dewa mereka, itu dagingnya itu diperjualbelikan. Tapi juga ada sebagian yang kemudian dagingnya itu dimakan bersama-sama, ya. Ada sebuah pesta kecil, begitu ya, di kuil, lalu kemudian makan bersama-sama di sana, ya. Nah, lalu jemaat di Korintus ini, ya, mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasul Paulus, ya. Di sana dikatakan, ya, ada sebuah pertanyaan, boleh tidak makan daging bekas persembahan? Boleh enggak, gitu ya. Kalau kita makan daging persembahan itu. Lalu pertanyaan kedua, ya, dari jemaat Korintus, bolehkah orang Kristen berkumpul untuk makan dalam kuil? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian kita bisa belajar pada pagi hari ini, ya, tentang hal ini dari Rasul Paulus, ya. Pengetahuan tentang makanan berhala ini dijawab oleh Rasul Paulus, ya,
Dan kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari pada ayat ke-1, sekarang mengenai makanan yang diberikan sebagai persembahan kepada berhala. Memang benar seperti kata orang, ini memakai bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kita semuanya sudah pandai, sudah mengerti tentang makanan, tentang pengetahuan tentang makanan persembahan kepada berhala ya. Kita semuanya sudah pandai, tetapi kepandaian membuat orang menjadi sombong, sedangkan kasih membangun pribadi orang. Jadi dalam ayat ini kita dinasihatkan kepada kita dari Rasul Paulus ya. Kita sudah mengerti ya. Ada yang mengatakan boleh makan begitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan nggak boleh makan persembahan dari daging dari persembahan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tapi ada juga yang sebagian mengatakan boleh. Nah, ini yang menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan dalam jemaat Korintus pada saat itu ya. Boleh nggak tuh makan daging dari persembahan kepada dewa-dewa. Nah, dari ayat ini ya, maka bisa dijelaskan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat pada saat itu bahwa tindakan harus didasarkan pada kasih bagi Allah dan orang lain. Ya, maka tadi pada ayat pertama ada penekanan kasih itu ya. Kasih bagi Allah dan orang lain. Kalau itu menjadi batu sandungan, makan daging dari persembahan berhala itu, kita akan menolak untuk melibatkan diri. Ya. Kalau itu menjadi batu sandungan, ya jangan memaksakan diri untuk makan daging persembahan kalau itu kemudian menjadi omongan bagi orang lain. Ya. Oh, dia berani itu makan daging persembahan berhala, padahal dia sudah Kristen, gitu ya. Nah, menurut Rasul Paulus, mereka yang hidup menurut hukum kasih adalah mereka yang dikenal oleh Allah. Jadi terapkanlah kasih ya, kepada orang lain dan juga kepada Allah. Kalau itu menjadi pertentangan, kalau itu menimbulkan pertengkaran, ya kasih itu harus menjadi sebuah pertimbangan untuk kita melakukan tindakan yang benar di hadapan Allah tentunya. Karena itulah maka kita sedikit membahas tentang yang tanda kutip begitu ya, yang dalam bacaan pada ayat pertama. Kita semua mempunyai pengetahuan. Kita sedikit untuk membahas di sana ya. Pengetahuan tanpa kasih, ini pada ayat pertama ini ya, pengetahuan tanpa kasih membuat orang menjadi sombong. Ya. Kita merasa sudah tahu nih tentang bahwa tentang pengetahuan, pengertian tentang kalau makan daging berhala itu, daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa itu ya. Kalau kita sudah yakin begitu ya, janganlah itu menjadi sebuah tindakan kesombongan ya. Pengetahuan tanpa kasih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan hanya sombong, tapi juga akhirnya menjadi rintangan, menjadi halangan, menjadi membuat orang lain menjadi dosa. Begitu ya. Nah, karena itulah maka Rasul Paulus menekankan bahwa pengetahuan dengan kasih membangun orang lain atau menguatkan orang lain. Terapkanlah kasih itu. Kalau makan daging persembahan itu menjadi dosa buat orang lain, gak usah makan. Dan itu kita melihat pada ayat terakhir dari 1 Korintus pasal 8. Ya. Lalu kemudian pengetahuan
yang dilandasi dengan kasih itu akhirnya itu menguatkan orang lain. Oh, ternyata kalau memang makan daging persembahan nggak boleh, ya sudah, nggak usah dilakuin, gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal 8 ayat ke-7 mengatakan, ya, meskipun begitu, ya, tidak semua orang mengetahui hal itu tentang kebenaran tentang makan daging persembahan berhala itu, ya. Ada yang tetap santai makan daging persembahan dewa-dewa. Ada yang mengatakan nggak boleh. Itu masih ada yang masih simpang siur dan masih belum paham, ya. Tidak semua orang mengetahui hal itu, ya, tentang pengetahuan tentang makan daging berhala, ya, atau daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ada yang dahulu biasanya menyembah berhala. Jadi karena itu sampai sekarang pun mereka masih merasa bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala adalah makanan berhala. Jadi kalau sudah ada masih memiliki konsep itu, ya. Dan antara kita juga masih seperti itu, yang kalau itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, ya itu punya makanan dewa-dewa, nggak boleh diotak-atik, nggak boleh diambil, nanti kalau dimakan nanti jadi dosa, nanti mendatangkan malapetaka, begitu. Ada yang masih memiliki konsep seperti itu. Nah, maka kalau mereka makan makanan itu, mereka merasa berdosa karena keyakinan mereka belum kuat. Nah, ini diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Nah, pada ayat ke-8, ya, masih dengan pakai bahasa Indonesia sehari-hari yang kita bisa mempermudah kita untuk memahami. Pada ayat ke-8, ya, sebenarnya makanan sendiri, ya, tidak membuat hubungan kita dengan Allah menjadi lebih akrab. Mengenai makanan, makan atau enggak makan itu tidak menjadikan makanan itu membuat kita dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Kalau kita makan makanan persembahan berhala itu, ya, atau pada dewa itu, kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sebaliknya, kalau kita tidak makan makanan itu, kita pun tidak rugi apa-apa. Ini menurut Rasul Paulus yang disederhanakan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau makan juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kalau tidak makan pun juga nggak rugi, gitu ya. Nah, karena itulah maka pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di jemaat Korintus pada saat itu, pada 1 Korintus 8 ayat ke-9, tetapi hati-hati, kata Rasul Paulus, ya. Jangan sampai terjadi bahwa orang lain menjadi berdosa karena keyakinannya belum kuat. Oleh sebab saudara bebas melakukan apa saja. Bukankah itu, ya? Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, ya. Melalui kayu salib kita sudah tidak terikat dengan tradisi-tradisi, ya, yang mengikat kita pada zaman dulu, begitu ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi kebebasan itu tidak boleh kita lakukan yang mengakibatkan orang lain menjadi jatuh dalam dosa. Apa maksud pesan Rasul Paulus ini pada ayat ke-9, ya? Sana dikatakan jangan menggunakan kebebasan untuk keuntungan diri sendiri. Jangan. Kalau itu kemudian menimbulkan orang lain jatuh ke dalam dosa dan mencari keuntungan sendiri, ya. Dengan bahasa sederhana, oh, makan daging itu, dagingnya kan enak, baunya wangi, masa kita nggak boleh makan, begitu ya. Itu mencari keuntungan diri sendiri, itu nggak boleh, ya. Jangan menggunakan kebebasan untuk keuntungan diri sendiri.
menahan diri demi keselamatan orang lain. Memang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala kelihatannya enak, tapi jangan ambil makanan itu kalau kemudian membuat orang lain itu ya jatuh ke dalam dosa dan orang lain tidak menerima keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Ya. Pesan yang ketiga dari Rasul Paulus, harus terbebas dari bentuk keinginan makan sesuatu. Kekanglah makanan, keinginan makan daging itu. Ya. Meskipun makanan itu enak yang sudah dipersembahkan ya kepada berhala ini, kita harus menahan itu. Kalau itu kemudian menjadi batu sandungan, hati-hatilah jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Pesan Rasul Paulus pada di dalam Roma pasalnya 14:13 mengatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Ya, apa pandangannya yang dinasihatkan Rasul Paulus? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jatuh kemana? Tersandung dari apa? Tentunya jangan membuat saudara kita jatuh ke dalam dosa, tersandung dan terjerembab ke dalam tindakan dosa. Karena itulah melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pengetahuan kita, seperti yang tadi sudah dinasihatkan Rasul Paulus, marilah kita bersikap bijak sehingga kita tidak menimbulkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami diajak oleh Tuhan untuk kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga segala perkataan kami, perbuatan kami, ilmu pengetahuan kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu, Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati rohaniawan, Tuhan berkati para aktivis, Tuhan berkati para jemaatmu baik di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk segala rencana-rencana kami, program-program kami. Meskipun kami masih lakukan ibadah kami secara online, Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati kami, dan setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rohaniawan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi jemaat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah pentabisan pendeta yang akan dilakukan pada bulan Maret. Tuhan kiranya juga boleh berkati. Tuhan juga berkati untuk ibadah emeritasi dari Pendeta Yusak Firman Mulyatan yang juga akan dilakukan berbarengan dengan pentabisan pendeta dari Penetua Khusus Henry Rusli. Tuhan kiranya ibadah kami ini boleh dapat kami lakukan secara offline, dan jemaat boleh melihat atas anugerah Tuhan ini dalam pentabisan pendeta dan juga di dalam ibadah emeritasi Pendeta Yusak Firman Mulyatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk peneguhan penetua yang baru, periode yang baru. Tuhan kiranya berkati para penetua yang sudah terpilih. Tuhan kiranya berkati, mampukan agar majelis yang baru nanti
periode yang baru nanti boleh bekerja, melayani jemaat Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya tetap mampukan mereka untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Paut Cahaya Kasih. Tuhan kiranya juga berkati agar Paut Cahaya Kasih ini dalam keberadaannya yang saat ini ibadah kegiatan sekolah belajar masih dilakukan secara online. Tuhan kiranya berkati agar guru-guru boleh tetap memiliki semangat dalam memberikan materi pelajaran meskipun masih secara online. Berkati juga anak-anak kami Tuhan agar mereka tidak kendor dalam semangat mereka dalam belajar, dan mereka boleh tetap fokus untuk mau belajar dan tidak bermain-main dalam belajar mereka, sehingga kami juga boleh dapat melihat perkembangan anak-anak kami dalam mereka belajar secara online. Berkati guru-guru, berkati para donatur, berkati orang tua asuh, berkati setiap orang ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di Bimbel Cahaya Kasih. Biarlah itu semua boleh mendatangkan berkat, mendatangkan anugerah bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati bangsa dan negara Tuhan dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan, untuk pelaksanaan vaksinasi yang sudah terlaksana, dimulai dengan Presiden Jokowi sebagai orang pertama yang menerima vaksin. Dan kiranya berkati agar proses vaksinasi ini boleh diterima oleh setiap warga negara Indonesia yang punya hak untuk menerimanya, dan jangan biarkan mereka mengalami ketakutan dan keraguan untuk menerima vaksin ya Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini dengan keberadaan vaksin COVID-19 ini sudah diterima oleh mereka, mereka pun boleh dapat aman dalam melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan mereka, terutama ya Tuhan. Dalam perekonomian bangsa kami terutama juga boleh bertumbuh semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami, presiden kami, DPR kami, bahkan para aparat keamanan kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para korban bencana alam yang di bulan Januari ada begitu banyak bencana alam terjadi. Tuhan kiranya berikan kekuatan penghiburan bagi para korban, baik korban pesawat Sriwijaya, longsor, gempa bumi. Tuhan kiranya berkati Tuhan agar mereka dimampukan untuk melewati segala pencobaan ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa kami dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kita sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Saudara-saudara, sebagai persembahan kita dapat transfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi saudara-saudara yang tidak memiliki fasilitas transfer, bisa mengumpulkannya dan membawanya pada saat kita beribadah kembali secara normal. Mari saudara-saudara, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, menjaga kami di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, di dalam setiap perjalanan yang kami lakukan. Bapa, saat ini sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan persembahan ini dapat dipakai bagi jemaat-Mu, baik di pusat maupun di pos Cengklong. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita menaikkan pujian, Kusuka menuturkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Dan biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dan juga untuk seterusnya, kita boleh menjadi berkat dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus